Malam. Kamu nakal ya? Asem. Gombel rasanya asam. Tuyul Joko. Kenapa mengatakan kepada Tuan ini tidak asing, sedangkan kami ini baru ketemu hari ini? Tuan ini pernah menemukan satu negeri di asal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Mungkin kalian agak bingung juga ya, dimana kami ini tim Melihat Malam selalu ada di dalam mobil. Ada apakah yang terjadi di dalam mobil ini dan mau apakah kami ini. Kebetulan malam Melihat Malam ini memiliki segmen baru, yaitu misteri jalanan. Ada apakah dengan misteri jalanan? Misteri jalanan akan mengungkap dan mengulas sebuah kejadian-kejadian makhluk astral ataupun alam gaib yang ada di jalanan ataupun di rumah, serta di gedung-gedung, serta jembatan dan yang lain-lain. Yang dimana kami semua akan menyusurinya keberadaan mereka di sana. Kebetulan tadi pagi ada salah satu subscriber dari Melihat Malam yang meminta bantuan kepada kami untuk mengecek keberadaan rumah kosong yang dimana masyarakat di sana sering diganggu kehadiran makhluk-makhluk astral dan sering kehilangan uang di sana. Hanya belum bisa ada pembuktian-pembuktian, makanya mereka ingin kami menanganinya. Oleh sebab itu, saksikanlah di video ini. Oke, kita ke lokasi. Oke. Ayo, Kibayan. Ya, siap. Ya. Kang Jepri siap ya? Siap. Oke, kita go. Nah ini nih rumahnya nih. Ya. Kelihatannya memang sudah kosong ya. Ini mungkin sudah lama nggak dipakai. Hancur Kalau- juga ya ini. Hancur Iya. ya. Hancur itu. Dari plafon-plafonnya dan juga pintu-pintunya ini udah kelihatan banyak ini ya, sawang laba-laba gitu. Iya, dari depan aja tampak nih mengerikan juga, angker banget ya. Bagi masyarakat istilahnya pengguna jalan, kalau malam hari lewat rumah itu udah sepi. Yang kita dengar kabarnya katanya penghuninya udah pada meninggal. Justru itu, karena di situ tuh sudah tidak ada keluarga yang menempati. Bahkan ditanyakan kata salah satu warga tuh bahwa penghuni tersebut tuh entah kemana saudara-saudaranya itu ataupun hubungan yang ada kaitan dengan si almarhum pemilik rumah itu. Namun seringkali mengganggu masyarakat yang pengguna jalan dan masyarakat lingkungan situ. Jadi masalahnya sih di penghuninya yang punya tuyul gitu. Iya. Oh gitu. Jadi masyarakat ini ngerasa sering kehilangan uang. Pantesan rumahnya nggak bisa dijual ya sampai Ya akhir itu. ini. Nggak berani orang beli ya. Jadi ngerasa terganggu gitu tuh. Coba Kibayan, gimana Kibayan? Menurut Kibayan ini nih pandangan dari Kibayan tentang keberadaan kondisi rumah ini. Jadi kalau menurut sepengetahuan saya ya Pak Campang, ini kalau untuk yang khususnya yang memelihara tuyul, jadi dikala pemiliknya ini sudah meninggal, nah dia itu kemungkinan besar itu tidak akan kembali ke komunitasnya. Oh si tuyulnya itu ya. Ya, itu tidak akan kembali. Permasalahannya kalau memang dia akan kembali ke komunitasnya, itu di sana dia akan merasa terbelenggu. Oh, Nah, jadi makanya ketika
apa namanya pemiliknya ini sudah meninggal, dia akan mencari tuan yang baru. Yang mau merawat. Ya, Hmm. dengan catatan siapa yang mau merawat dia gitu. Jadi otomatis nih dia bergentayangan gitu. Mungkin mengganggu ke masyarakat setempat itu barangkali mencari tuan ya, yang tuan baru gitu tuh. Nah, itu Bisa jadi nggak kira-kira gimana? salah satunya seperti itu. Kalau mungkin anggapan kita sih bahwa dia itu mengganggu. Iya. Tapi sebaliknya, sebetulnya dia itu lagi mencari tuannya. Waduh. Nah ini repot. Permasalahannya ya sudah salah tanggap. Kalau sudah memasuki alam manusia, sepertinya ya otomatis kan mengganggu. Cuma untuk lebih jelasnya, coba kita cari tahu kepada Mediator. tuyulnya ya. Iya. Tuyulnya aja kita Untuk interaksi sama dia interaksi ya. Iya. Iya. bagaimana kondisi-kondisi dia, apa yang ada di dia. Kita kan tidak tahu nih setelah Gimana? meninggalnya tuannya. Bang Jepri. Ayo, kita cari tahu. Oh, Unik sepertinya ini, unik. Iya. untuk Jadi coba berbincang-bincang. iya, biar istilahnya kita korek keterangan dari dia. Mudah-mudahan bisa berhasil ya. Iya. Mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, saya tunggu nih ya. Nanti ini jaraknya masih cukup jauh nih Kang Idot. Sepertinya dia lagi muter-muter nih, Muter-muter. Mencari tuannya ya. mencari tuannya, dan jarak tariknya ini masih terlalu jauh Jauh, ya. Kita tunggu lebih dekat. Tapi arahnya sih menuju sini ya. Dia Iya. kelihatan Ya, semakin ada getaran dia ya. mendekat, semakin mendekat. Karena dia nggak mungkin lari jauh dari posisi yang dulu dia tempat dengan majikannya gitu. Iya, iya. Nggak mungkin jauh. Paling nanti balik lagi. Sebelum dia itu menemukan tuan yang baru, Kang Idon. Nah, itu yang kelebetan tuh. Tuh, tuh. Iya. Ah. Ya. Sepertinya ini udah Ya, itu. masuk jaring ya dalam jangkauan saya. Oke, siap ya. Masuk Kang rumah Jepang, lagi ya? sih? Kontak Siap. Ya, udah mendekat ya. Iya, Saya iket nih, Merespon juga dia. Oke. mau. ya. Siap, Bismillahirrahmanirrahim. santai aja. Up. Oh. Malam. Kamu nakal ya? Tuan, mau membawa saya? Dari mana? Tadi habis dari mana? Saya mencari tuan baru. Tuan saya hilang. Hilangnya kenapa? Saya tidak tahu. Hilang apa meninggal? Yang jujur aja lah, Iya. jangan bohong. Tuan saya sebenarnya sudah meninggal. Udah lama itu. Cukup lama. Pantesan sampai kurus kering, gak ada yang ngurus nih. Saya minum susu. Wah, lama nggak nyusu ya. Nih kayaknya udah lama banget Kang Idot ya. Dengan kondisi yang sangat memprihatinkan sekali. Dia sendiri sedang mencari sisi makanan yang harus dikonsumsi untuk dirinya, tapi tidak memiliki tuan. Tapi masih punya keahlian nggak nyuri-nyuri? Saya masih bisa. Tuan Waduh, mau saya. yang Tuan mau saya. bohong. Wah, Agresif banget dia ya. itu sama Gibayan tuh. Itu sama Gibayan yang lagi nyari-nyari tuan, nyari-nyari tuyul. Bawa saya saja, Tuan. Saya pengen tanya. Tanya dulu, ngobrol-ngobrol Ih, dulu. ngobrol dulu dong. Ikut-ikut aja, enak aja ikut-ikut. Nanti Jangan minta langsung gendong. main ikut segala. Saya mau tanya gitu, mau jawab nggak nih? Boleh. Nah, kenapa ya nggak mau pulang ke tempat asal? Kalau saya pulang ke sana, saya tidak ingin dipecut. Saya tidak ingin Cambuk disiksa. dia. Saya tidak ingin dibelenggu lagi. Berarti seperti anak nakal keluar dari rumah ya, nggak izin. Nah, yo bersekutu sama orang, makanya dihukum di sana.
Tapi saya ingin bebas. Hmm. Nah itu komunitas di sana tuh ada rajanya nggak? Ada, Ketuanya lah istilahnya sih. ada. Oh. Tapi saya ingin bertanya. Tanya Sepertinya apa? saya tidak asing dengan Tuhan ini. Wah, iya itu. Kenapa mengatakan kepada Tuhan ini tidak asing, sedangkan kami ini baru ketemu hari ini? Tuhan ini pernah menyembuhkan satu negeri di asal saya. Oh jadi sudah tahu saya ya. Ya. Raja tahu Tuhan ini. Berarti saat itu dia juga ngelihat Kibaya, Ya, Kibaya. otomatis ya. Memang kejadiannya Cukup larut lama cukup juga. lama, ya. Ya, Nah, kalau ikut kira-kira berat kan nggak? Apa ngasih makan, apa ngasih maksudnya kebutuhan sehari-hari. Susu saja. Susu apa? Mau susu kambing? Kalau susunya nenek-nenek mau nggak? Asem. Kadaluarsa. asem. Apa tak cariin ini? Mau ada Nindi yang masih itu. Nah, Ah, barangkali mau sama Nindi. Siapa dia? Nindi itu masih gadis cantik. Mau nggak? Bisa jadi tuan saya? Bisa. boleh. Boleh sama Nindi. Nindi kesepian tuh. Dia matinya diperkosa. Mau? Tapi sejenis bangsa situ. Cuma beda bentuk aja. Selama saya mau tanya ke sebelum ya dengan pemilik yang dulu itu sebetulnya perjanjiannya seperti apa gitu sehingga mau ya diajak ke alam manusia itu perjanjiannya seperti apa? Tuhan saya yang perempuan mau rela saya nyusu kepadanya dan Tuhan laki-laki saya mengizinkan. Oh. Jadi ada perjanjian Ya. tersendiri. Setelah mungkin dia bekerja untuk tuannya, imbalannya Itu si istri itu, si istrinya istrinya nih bersedia ya. ikhlas, ridho harus menyusuinya. Dianggap seperti anak kecil gitu ya. Pagi sampai malam saya selalu ingin disusui. Pagi sampai malam. Wah, gila. Nanti kapan kerjanya kalau pagi sampai malam? Malam saja saat mereka tidur. Oh, tanpa disadarin saat tuan si perempuannya lagi tidur dia geramang-geramang mimik susu. Iya. Wah, kamu nakal kalau gitu. Oh, Nggak berarti sopan. Iya. orang yang punya tuyul harus punya istri ya. Iya. Kalau nggak bisa nanti kalau nggak punya istri nanti gimana nyusunya? Ya justru itu tadi tak tanyain ya. Tangganya. Kalau istri aja susu kambing mau nggak? Suruh ngomong sama kambing. Iya. Mau nggak? Tidak. Tidak mau. Saya maunya susu wanita. Mau manusia aja mau. Tuyul, kamu kan seenggaknya sama Tuhan kamu tuh dikasih nama, ya, supaya bisa memanggilnya, Iya, supaya enak ya. Ini sebetulnya kamu punya nama siapa? Diberi nama oleh Tuhan kamu yang dulu itu namanya apa? Panggilannya? Joko. Joko. Aduh, Joko namanya. Ganteng sekali. Iya. Wih, kamu tuh udah, aduh, nakal kayak gitu nggak pantas nama Joko. Masa Joko tuh nama baik-baik, bukan nama nakal usil kayak kamu. Iya, namanya nggak kucrit, tak. Iya, kecebong tuh pantas kamu Cebong. kecil itu. Kamu jangan nakal, ya. Nanti tak cariin tuannya. Kamu nyari tuan kan? Tuhan saja. Kalau saya ya udah banyak di belakang, nanti kamu dipecut, dicemeti apa, disiksa, mau Tidak jadi. diuber-uber lagi nanti sama macan. Nah, sementara ini nggak ada tuan, kemana aja? Kegiatannya kok masih di rumah kosong ini? Saya hanya lari-lari sendiri saja. Nggak punya teman? Ada. Di depan rumah saya juga ada teman. Oh, Bahasa temen tuyul juga. Tidak, tidak. Rambutnya panjang. oh jenis yang lain ya. Ini Ya. rambut panjang Ah. berarti antara Tapi nggak masalah, nggak
maksudnya nggak saling ribut? Tidak. Enggak. Oh. Dia- Sama kuntilanak berarti ini. Dia Saja besar ini. sekali teteknya. Oh, we gombel. Oh, itu gombel. Iya, iya, iya. Dia Berarti kamu sering sembunyi di teteknya we gombel ya? Tidak. Iya. dia menawarkan saya tapi saya tolak. Emang Kenapa? kenapa ditolak? Asem. Asem. We gombel rasanya asam. Tuyul Joko. Kamu tuh yang bener. Iya. We gombel katanya gurih. Ini asam, yang bener yang mana? Saya ingin susu wanita saja. Iya. Itu kan. Oh, minta yang manusia. Kalau nenek-nenek mau nggak? Asem. Nggak mau dia. Iya, susah ya. Berarti yang Kepengennya yang gimana? Muda. Wih, gaya muda. Imbalannya apabila ia udah diberi susu, kamu kerjanya gimana sehari? Saya ya ambil saja 1 lembar dalam 1 hari. Kalau tuan kamu yang baru minta 1 hari, sumpama kamu nih ya, Iya, untuk betul. ambil 10 kali. Susu saya yang lama. Anak di kamu susunya yang lama kerja cuma sekali, wah ya nggak bener. Bisa nggak 10 kali sehari ngambilnya? Tidak. Tidak bisa. Berarti biasanya berapa kalau 1 lembar berapa nilainya? 10.000, 20.000. Tuan saya hanya bilang ambil saja yang berwarna merah. Wah, berapa? Ini merah ada 2, ada 3 ya. Ada 100 rupiah ya. Yang merah nih ada 10.000 rupiah, ada yang 100.000 rupiah. Yang mana? Ini merah semua yang 3-nya ini. Gambarnya itu seperti angka yang telurnya ada 5. Keluarnya ada 5. Ya, 100.000. Ya itu berarti. Ya, berarti udah canggih, udah. Udah ngerti berarti dia ya. Udah dilatih rupanya nih. Udah bener saja udah kerja. Dulu tuannya punya berapa tuyul? Temen-temennya yang ikut di tuan situ? Hanya saya saja. Oh, 1. Berarti pas untuk makan dia aja kayak Iya, gitu. iya. Karena saya tidak mau membagi susu saya. Iya, iya. Nah ini sehari sekali, tapi kamu minta nyusunya dari pagi sampai malam. Yang mana mungkin tuan kamu ngasih? Bisa nggak 10 kali? Saya tidak mau. Kenapa? Nah, saya tidak bisa. Berarti cepet sekali sehari ini ambilnya. Langkah saya tidak jauh, tidak cepat. Berarti dia 1 kali aja Kibayan. Nggak mau. Iya, Mama. memang dia Gimana Emang begitu tak Kibayan? terwaris atau ada satu undang-undang tersendiri ya dalam Aturannya ya, ya. aturan tersendiri itu mungkin nggak tahu, mungkin kalau dalam alam manusia sih kalau melanggar pantangan sesuatu hal itu mungkin semacam kayak walat Iya, atau iya. apa gitu. Nah ini hukum dalam dunia tuyul yaitu mungkin seperti itu, cuma dia berbeda hukumnya gitu. Jadi makanya sehari dia cukup mengambil 1 lembar. Tuan mau bawa saya? Wah ya nanti nggak saya obatin lagi. Bawa Nanti saja. saya panggil nanti kalau ikut ke saya. Ini Nanti- aja nih ke om ini nih yang di depan nih. Nanti saya ambilkan uang yang banyak. Tuh, ambilkan uang yang banyak. Kan Oh, katanya Bang, satu kalau satu. mau punya tuyul kan syaratnya harus ke suatu tempat, harus ada ritual-ritual macam-macam. Masa bisa langsung ikut? Karena saya sudah kehilangan tuan saya tidak mau kembali. Saya sendirian. Bisa tah Kibayan model begini. Iya, memang. Jadi bisa langsung ya kalau memang. Iya, memang bisa langsung. Kalau memang itu kalau ibarat sebuah frekuensi itu harus disamakan dulu Kang Idon. Berarti hanya orang-orang tertentu Ya, ya, hanya orang-orang yang tertentu bisa komunikasi, bisa bisa langsung. ituin getarannya. Getarannya Kalau orang biasa sama. dari awal lagi ya. Ya, bisa dari awal lagi. Kalau orang biasa dari awal lagi ya. Kalau Iya berarti karena tuannya udah nggak ada, dia mencari tuan baru sehingga dia dikembalikan ke komunitas, dia nggak mau. Tadi tuh takut nanti disambuk dan segala macem, berarti dia berkeliaran makanya ganggu. Sehingga warga setempat ini kayaknya terusik dengan keusilannya dia Jadi yang nyari sebetulnya tuan. bukan keusilannya dia. Hmm. Dia itu untuk menarik
menarik Oh, masyarakat daya tarik bahwa, ya. ya Oh. keberadaannya Heeh. saya memang ada gitu. Iya. Butuh pengakuan lah ibaratnya Butuh itu sih ya. pengakuan supaya istilahnya orang-orang tuh Tertarik pada dia untuk tertarik. merawat. Nah, itulah. Memang dia cerdik juga Iya, sebetulnya. daya Jadi tariknya, saya dibawa caranya ya. Nah ini menurut Ki Bayan Ya. secara mata batin Mm-mm. itu sebetulnya bentuknya gimana sih? Dia tuh Ya, kalau menurut saya Iya. sih bentuk ada aslinya satu ini. Ya. percampuran gitu ya antara metafisik dan juga artinya antara yang goib dengan yang nyata itu sudah Berpadu. gitu sepertinya Kang Idul. Bentuknya seperti orang ya, Iya, memang Kecil ya, gitu ya. Kecil seperti orang ya. seperti anak kecil itu. Mm-mm. Ya bahkan sekitar umur berapa ya? Mungkin agak dewasa tuh umur sekitar 3 atau 4 tahun ya. Oh gitu. Masih Iya. balita ya berarti ya. Balita lah segitu. Dengan postur yang artinya dengan mimik muka yang lucu ya, artinya menggemaskan. Hmm. Cuma di sini yang bikin apa namanya tuh, yang bikin aneh ini baunya sangat menyengat sekali. Oh, Nggak pernah dia diurus. punya kotoran tersendiri Ya. ya istilahnya ya, seperti istilah dari ingus, Oh, terus dari conge nih ya. keluar nih dari hidung, Hmm. Joko nggak sama pernah dari mandi ya? telinga. Nggak pernah mandi sih ya. Saya sudah tidak dimandikan. Biasanya kan ada baskom itu, dia sering Oh. mandi di situ. Heeh. Jadi macam syarat yang untuk dia Nah, suatu tempat ya, Mainannya di air. kasih bola-bolaan atau boneka yang mainannya dari di plastik air. itu main di dalam air itu ya, diobok-obok kamu ya Joko ya. Tuhan memandikan saya. Mau diobok-obok, Tuhan mandikan saya saja. di kobokan mau dimandiin. Ini kayak sama Joshua tuh diobok-obok. Mau diobok-obok. Pusing. Pusing. Yaudah gini aja ya, Joko, Tuyul, kamu sedang nyari tuan baru. Kalau seumpamanya Ki Bayan akan menjamin kamu kembali ke asal kamu, akan diantar oleh Ki Bayan, karena Ki Bayan akan memberikan ya namanya referensi lah ke kamu supaya Iya. nggak diganggu, sehingga masyarakat setempat di sini tuh tidak dirugikan oleh kamu, serta ngerasa tidak risih, ngerasa terusili, terjahili oleh kamu. Mereka bilangnya ngejailin kamunya. Saya cuma nampakin diri saya saja. Cuma Ya. lewat. Itu kan sama aja kamu menakut-nakuti mereka. Kalau yang tidak takut ya kami bisa bicara ataupun komunikasi sama Joko. Nah kalau yang lainnya yang takut, otomatis trek rasa terganggu. Gimana? Kira-kira Joko kalau dikembaliin ke sana ke asalnya? Memang saya menakuti orang. Ya menakuti jelas-jelas. Orang yang lewat, orang yang lihat, ketakutan dengan kehadiran kamu. kan Serta bentuknya banyak nggak umum dengan makhluk manusia ya. nggak Iya, umum. nggak umum ya, pasti takut lah. Tapi Ya. saya takut diikat, dipukul. Nanti Ki Ki Bayan yang akan ngaturnya dan ngurusnya. Kamu kan udah kenal sama Ki Bayan dan udah tahu pernah jumpa sama Ki Bayan. Ki Bayan kan dekat sama penguasa di sana. Ki Bayan akan meminta bantuan kepada pimpinan kamu di sana agar kamu dapat keringanan ataupun sesuatu privasi khusus. Nggak Ya. akan diganggu. Itu gimana tuh? Gimana? Mau? Penawaran. Ya, oke. Hmm. Baiklah kalau gitu Ki Bayan, dia juga udah mau supaya masyarakat setempat pun tidak terganggu. Ya. Lebih baik dia kembalian ke asalnya aja. Iya, baik. Mungkin saya butuh ritual dulu ya Bangga. untuk bisa komunikasi ke sana. Sementara ini harus saya lepas dulu. Iya deh. Mungkin udah terlalu lama, kasihan nih. Iya kasihan sama si Jeprinya juga nih. Jeffrey. Terima kasih. Sudah waktunya cukup. Cukup ya. Oke. Untuk sobat Niat Malam dalam misteri perjalanan ini Kita kami mohon diri setelah semua
diperagakan dan interaksi ini. Dan tunggulah video kami berikutnya di Misteri Jalanan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.